Jadi ini memang multi-dimensional challenges-nya. Ya. Jadi seperti kita ketahui udah post-pandemic, terus climate changes, terus Ukraine war, supply chain problem. Jadi memang tadi Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan mengatakan kalau beliau yang mengajari saya, kalau Chinese itu katanya ada dua kata, Wei Qi. Nah, Wei Qi itu adalah, Wei itu bahaya, Qi itu kesempatan. Jadi bahayanya udah kita ketahui. Tapi apa usaha kita dong untuk mengambil kesempatan dalam problem ini? Jadi jangan hanya kita cembetut aja ya pasti masalah. Nah, jadi kesempatannya ya banyak sekali. Seperti Indonesia, kita pertumbuhannya pesat sekali dengan hilirisasi, gitu. Dengan Bapak Presiden dan semua kabinetnya mendorong hilirisasi, menginvite investasi dari luar, dari dalam negeri. Nah, jadi ekspor kita finish product itu iron dulu iron ore, sekarang jadi barang jadi, nikel jadi barang jadi baterai. Wah, itu pertumbuhannya pesat sekali. Ini baru 1-2 produk. Ya sawit tentu sudah agak matang ya. Itu juga yang kedua kontributor untuk kita punya devisa. Jadi dengan adanya ini Indonesia relatively stabil, tapi kita nggak bisa kompleksan karena badai ini kan belum berlalu. Jadi kita harus hati-hati, bahwa berhati-hati tapi terus giat dalam arti kata mengambil kesempatan ini. Jadi harusnya relatively we are better than the rest, harusnya. Kalau tadi juga harus diingatkan, tapi kalau pandemik namanya virus itu we are not spared for it, ya. Kalau tutup seluruh dunia tutup, jadi itu harus kita hati-hati juga. Kayak tadi Pak Menteri Pak Budi Sadikin juga bilang harus kita harus investasi untuk kebutuhan esensial daripada healthcare produk. Jadi minimum separuh lah untuk kebutuhan kita. Jangan nyari seluruh dunia, nggak ada, gitu. Jadi terlalu reliability-nya terlalu tinggi. Itu harus kita. Jadi bukan hanya food security, energy security, tapi health security. Nah, ini juga penting, harus kita petakan. Hilirisasi itu kan hanya sebagian dari daerah-daerah itu. Nah, jadi terima kasih sekali pada 3 Oktober 2022 barusan ini Bapak Presiden meresmikan jadi gerakan nasional untuk bagaimana UMKM naik kelas. Nah, ini lebih menyeluruh dalam arti kata bagaimana UMKM kita ini bisa mendapatkan teknologi, misalnya bibit, terus finance, access to financing, access to pasar. Nah, ini kita namakan closed book flying wheel. Jadi dengan ini dia bisa menikmati seperti perusahaan besar yang bisa menikmati itu. Nah, ini yang very crucial dan harus pendampingan melekat. Kalau enggak, mereka kan kayak anak kecil baru jalan, takut jatuh kan, harus dituntun terus sampai dia bisa berkembang sendiri. Banyak sekali contoh-contoh yang kita sudah lakukan dan itu sukses sekali. Nah, yang kita usulkan ini menjadi gerakan nasional, lebih sistematik lah. Banyak perusahaan sudah lakukan dari 1-2% dari profitnya untuk lakukan CSR. Tapi ini lebih modular, lebih sistematik, saling belajar. Jadi nanti diusulkan dibikin dashboard. Yang sudah bagus biru, yang sedang itu pas hijau, kuning yang masih kurang, merah yang belum melaksanakan apa-apa. Nah, mungkin dia kurang mengerti caranya kan. Nah, bisa saling belajar. Untuk ini modul-modulnya yang kita usulkan di dalam 3 km atau 5 km dari area yang dia beroperasi, nah dia melakukannya. Nah, jadi kalau demikian nggak ada orang miskin yang di bawah poverty line di Indonesia, 1000% itu akan terjamin. Dan ini sangat penting karena middle class kita ini very important. Jadi kalau small medium enterprise kita hidup, wah Indonesia akan betul-betul sesuai prediksi para
para ekonom bahwa Indonesia tahun 2045, 100 tahun Indonesia, kita akan menjadi paling kurang nomor 5 lah di dunia. Small medium enterprise ini di mana-mana di seluruh dunia itu adalah fondasinya. Nah, jadi ini harus kita benar-benar kita bimbing. Ini fondasi baru skyscraper you can build up. Itu juga salah satu untuk sosial politik kita lebih aman kan gitu ya. Kalau mereka nggak ini nyaman, nanti kan juga bisa ada gejolak juga. Ini penting. Ya, jadi misalnya kalau di daerah itu banyak kan pertanian. Nah, itu yang kita sudah lakukan selama ini udah berapa 8-10 tahun ini Pisagro kan, Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture. Nah, itu kita akan terus perbanyak juga. Jadi UMKM naik kelas ini adalah salah satu adalah makronya. Salah satunya adalah Pisagro ini untuk khusus pertanian. Nanti untuk pengrajin. Nah, nanti bagaimana meningkatkan dia punya kualitas ya, toh, supaya bagus. Nah, bisa juga jadi produk ekspor. Gitu. Nah, ini yang kita akan bantu, apalagi dengan digitalisasi. Nah, itu bisa kita bantu ekspor juga kan. Ya, tentu yang quick win dulu lah, ya, yang dimana sudah mereka kan ini kan it takes two to tango, jadi harus dua kan. Petani juga harus di-educate dulu atau pengrajinnya. Rata-rata sih sangat ingin untuk ini. Jadi paling susah itu adalah pendampingan pertamanya, karena biasalah kalau orang itu baru belajar ya. Jadi supaya disiplinnya ada. Ini disiplin penting untuk pertahankan gitu. Nah, dia kalau udah nikmati, wah dia udah rajin sendiri. Ya. Bisa cepat menaikkan pendapatan masyarakat. Oh iya, itu tadi. Bisa naik berapa? Wah, itu tergantung produknya ya. Itu misalnya contoh aja sawit. Itu produktivitasnya bisa double. Itu double bukan berarti keuntungannya double, bisa triple. Karena cost-nya kan sudah di sini. Yang di pertama di sini ya udah cost-nya udah tinggal sedikit sekali. Jadi profitnya lebih tambah. Nah, misalnya jadi sawit. Sekarang kita 50 juta ton. Nah, terus kita punya planted area seluruh Indonesia itu 16,5 juta hektar. Kalau itu semua bisa jadi 8 ton, ya 8 ton itu nggak usah tinggi-tinggi lah, 6 ton aja. 6 ton itu sudah bisa 100 juta ton per tahun. Itu cukup untuk food security dan cukup biofuel. Itu kan jadi energy security juga, bukan main itu. Jadi Indonesia memang harus kita, selama bisa didukung pemerintah, kita manage dengan baik, adalah potensi yang sangat besar. Makanya tadi para menteri meng-invite ya, untuk invest in Indonesia. Pokoknya paling potensi, paling bagus. Ya, jadi insentif tentu untuk supaya atraktif investasi ya, saya rasa itu penting. Jadi dilihatlah yang mana yang perlu. Saya rasa pemerintah sudah melakukan sangat banyak. Ya, kalau dari para pelaku ada rasa perlu lagi, mungkin bisa dibicarakan. Tapi saya lihat sudah sangat kondusif sekarang ini. Raja Pak, climate change Pak. Kalau kemudian apa sih Pak yang harus dilakukan saat Jadi kalau ini kan para expert dari seluruh dunia udah di sini nih di B20, di G20. Nah, saya rasa banyak sekali ide-idenya dan juga banyak sekali masih ada hurdle-hurdle kanan kiri. Nah, jadi para bilang harus bikin solusinya apa dong, gitu. Nah, ini yang penting. Nah, yang satu mungkin yang paling namanya kan kita selalu mau quick win. Apa nih? Misalnya, karena kita tahu kalau kita makan daging segala macam itu metannya itu besar sekali. Jadi daging itu untuk bikin 1 kilo daging itu perlu 50 kali lipat punya raw material untuk itu. Ya, jadi itu metannya sangat besar. Nah, kalau bisa kita bilang satu hari aja seluruh dunia tidak makan daging, itu akan quick win akan saja. Bayangkan kan itu 1/7 turun kan.
Nah itu tinggal kali aja tuh berapa tuh. Mungkin kata data bisa bantu hitungannya itu berapa ya. Nah, jadi itu tolong bantu diekspos. Itu sangat bagus itu. Ya, quick win ini. Ini kan terlalu banyak. Ini kan ya kalau benar-benar kita khawatir climate change ini tidak udah too late, ini sekarang harus kita lakukan. Kalau tidak ada yang apa istilahnya extraordinary macam-macam masalahnya, sekarang kan kita udah lihat. Tapi ya nggak escalate lagi lah istilahnya kan. Misalnya war-nya ke yang uncontrollable, quote-unquote uncontrollable, itu kan bahaya sekali kan. Nah, ini yang selama itu normal saja harusnya sih, saya rasa harusnya kita bisa terus berkembang, tapi harus berhati-hati. Itu kan dulu kita been attack without preparation. At least sekarang ini dengan ada fund itu, we are prepared, tapi bukan berarti tahan pukulan ya. Hanya ya kita bisa meresponnya lebih cepat dan tepat. Kita dengan pandemi ini juga terima kasih kepada pemerintah, kebijakannya juga cepat dan tepat kan. Kita pulih lebih cepat dari negara lain. Nah, jadi ekspor kita lancar semuanya, makanya kita bisa ke hari ini seperti ini, dan bisa ada B20, G20 di sini bukan main. Ini betul-betul anugerah Tuhan lah, kita harus bersyukur. Sebagai plantation, salah satu main player di plantation ya, kita kan bukan hanya di sawit, tapi juga di HTI ya. Dan itu kan adalah bahan baku kita. Dan ini sawit juga sangat penting. Jadi sustainability itu no question. Kita bukan hanya ngomong, kita udah lakukan banyak sekali. Jadi termasuk plasma kita bagaimana intensifikasi itu udah salah satu sustainability, ya kan? Karena jangan tambah buka lagi. Nah, terus kalau di HTI kan kalau musim kemarau kan suka mereka kalau bakar kan bahaya sekali. Jadi kan ada kearifan lokal itu ya, jadi membakar supaya itu tanam gitu ya. Tapi kita bilang jangan, kita bikin desa makmur peduli api, DMPA. Desa makmur peduli api itu apa? Kita bantuin seperti itu. Nah, apakah tanaman untuk makanan yang dimana bisa dijual di sekitarnya, atau piara ternak dan sebagainya. Nah itu, atau kerajinan. Jadi macam-macam. Jadi kita udah lakukan itu selama ini. Sudah ada 600 desa yang kita bantu. Jadi di sekeliling yang kita punya operation.